Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darbito Wahyu Purnomo, mahasiswa angkatan 2022 UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi ujian tengah semester hak kekayaan intelektual, yang dengan temanya di sini membahas terkait pengaturan hak kekayaan intelektual dalam KUH Perdata. Baik, yang perlu kita ketahui pertama adalah hukum kekayaan intelektual di Indonesia khususnya itu sebenarnya tidak tercatat seperti itu. Artinya hukum kekayaan intelektual itu nggak ada di Indonesia. Baru ada di Indonesia itu setelah Indonesia masuk ke dalam konferensi Prancis. Indonesia tergabung di situ. Setelah itu akan banyak sekali peraturan-peraturan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Artinya dijadikan undang-undang di Indonesia seperti itu. Jadi sebelumnya di sini di video ini saya mungkin hanya akan membahas terkait batasan-batasan, yakni hanya sekedar lingkup perdata saja. Jadi yang tadinya undang-undang ratifikasi tidak akan saya jelaskan seperti itu sesuai dengan tugas saya. Baik, meskipun tidak ada di Indonesia hak terkait hukum kekayaan intelektual, namun keberadaannya itu menjadi pelengkap konsepsi daripada hukum perdata di Indonesia seperti itu. Dari yang tadi aku bilang itu kan bahwasannya hak kekayaan intelektual itu belum ada di Indonesia. Nah, jadi bahkan ini kan tentang KUH Perdata ya. Bahkan di KUH Perdata sendiri itu tidak mengatur khusus terkait hukum kekayaan atau hak kekayaan intelektual seperti itu. Namun apabila kita lihat dari bidangnya daripada hak kekayaan intelektual itu, hak kekayaan intelektual merupakan hukum kebendaan imaterial. Hukum kebendaan imaterial itu apa? Akan saya teruskan nanti. Oke. Baik. Pada hukum perdata dibagi menjadi hukum material dan imaterial yang mencakup yang pertama hukum pribadi, yang kedua hukum harta kekayaan yang terdiri dari hukum benda dan hukum perikatan. Nah, hukum benda itu seperti hukum benda tetap atau hukum agraria dan hukum benda lepas. Lalu hukum perikatan itu hukum perjanjian, hukum penyelewengan perdata dan hukum perikatan lainnya. Ini nanti terkait kedua ini akan aku perjelas di nanti setelah ini. Lalu yang ketiga ada hukum keluarga, hukum waris dan hukum acara. Seperti itu. Baik, kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur secara spesifik mengenai hak kekayaan intelektual. Namun terlepas dari itu, HKI masuk ke dalam ranah hukum perdata karena sifatnya yang privat. Dalam hukum perdata, hak kekayaan intelektual masuk kepada hak imaterial, di mana terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang seperti itu. Itu hukum kekayaan. Itu yang tadi aku bilang hukum kebendaan imaterial seperti itu. Jadi yang aku bilang tadi, HKI itu nggak masuk ke dalam di hukum Indonesia itu nggak ada HKI. Namun kalau kita lihat itu masuk ke dalam ranah privat yang dimana apabila di Indonesia itu masuk ke dalam ranah hukum perdata seperti itu. Namun nih aku lanjut dulu. Mahadi berpendapat hak kekayaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hak absolut, yang kedua hak relatif. Nah, hak absolut ini bisa dibilang tuh hak yang dapat melindungi atau menjaga hak kita itu dari apapun. Seperti itu. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Mau itu kita dibayar atau ya mungkin dibayar bisa. Karena kan tadi tolak ukurnya kan uang. Ya mungkin contoh kita digugat. Padahal itu kita tuh memiliki hak absolut. Itu kita tidak bisa diganggu. Seperti itu. Tiba-tiba pindah kepemilikan atau pindah perjanjian tanpa adanya persetujuan dari sang pemilik yang punya hak. Itu tidak bisa karena itu yang dinamakan dengan hak absolut. Seperti itu. Lanjut. Hak relatif ini hanya melindungi dari orang-orang tertentu saja.
Nah, berbeda dengan hak absolut tadi yang bisa melindungi daripada siapapun. Nah, kalau hak relatif itu cuma orang-orang tertentu aja, terlindung dari orang-orang tertentu saja, seperti itu. Dan perlindungan ini semata-mata lahir dan lenyap karena adanya perjanjian, seperti itu. Jadi hak relatif ini melindungi itu enggak dari siapapun, enggak gitu. Ini terlahir karena adanya perjanjian, seperti itu. Jadi misal kayak contoh perjanjian hutang, misal hutang dibayarkan selama 10 tahun, kedua belah pihak tuh udah deal, set tiba-tiba si penghutang nagih ke yang dihutangin gitu, nagih padahal belum 10 tahun. Nah, itu bisa terlindungi. Jadi kamu nggak bisa nagih gitu. Karena apa? Karena di situ ada perjanjian ya. Namun bagi orang yang tidak di dalam perjanjian itu tidak bisa dilindungi ya, karena nggak ada sangkut pautnya, apa yang mau dilindungi juga, seperti itu kan. Nah, lanjut. Nah, ini masuk ke dalam ranah KUH di mana yang tadi aku bilang bahwasannya HKI itu nggak diatur di KUH Perdata. Namun terdapat dua hukum yang masuk ke dalam ranah, atau mungkin HKI itu bisa masuk ke dalam ranah kedua hukum tersebut. Yang pertama hukum kebendaan, yang kedua hukum perikatan. Nah, aku lanjut dari yang pertama dulu, hukum kebendaan. Hukum kebendaan diatur pada buku 2 KUH Perdata. Pada bab ini intinya mengatur mengenai hak kebendaan mutlak. Artinya setiap benda milik online wajib diakui serta dihormati. Hak ini diatur pada pasal 499 KUH yang isinya benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, jadi yang mau aku sangkut pautin di sini adalah hak kebendaan ini memperkuat daripada adanya hak milik orang lain. Di sini disebutkan bahwa orang lain itu wajib mengakui serta menghormati hak milik orang lain, seperti itu. Makanya di sini hak kekayaan intelektual masuk kepada benda tidak bergerak atau imaterial, seperti itu. Makanya disangkut pautkan dengan hak kebendaan, karena hak kebendaan itu menjaga daripada hak orang lain gitu. Sama seperti hak kekayaan intelektual, di mana ketika seseorang memiliki barang atau menciptakan sesuatu yang dimana yang memiliki hak atas penciptaannya itu tidak bisa diganggu oleh orang lain dan dilindungi oleh undang-undang ini, seperti itu. Melanjutkan yang kedua itu ada hukum perikatan. Ini hal ini diatur dalam pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi atau pemenuhan sesuatu dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Hak kekayaan intelektual termasuk di dalam lingkup hukum harta kekayaan yang diatur dalam KUH Perdata buku kedua dan hukum perikatan yang terdapat pada buku ketiga. Hukum perikatan dalam kaitannya dalam hak kekayaan intelektual terdapat dalam hubungannya dengan kontrak lisensi, yaitu perjanjian tertulis di mana pemilik HKI memberikan izin kepada pengguna HKI untuk menggunakan HKI tertentu. Nah, ini aku lanjut. Ini mungkin misal dari aku menciptakan merek. Contoh, aku bikin merek chicken, misal chicken mawar, atau enggak deh, chicken bunga matahari misal. Nah, aku bikin merek namanya chicken bunga matahari. Orang lain karena aku sudah menjadikan itu merek dan sudah mendaftarkannya sebagai merek, jadi orang tuh nggak bisa semena-mena menggunakan nama chicken bunga matahari. Kalau misal dia pakai nama chicken bunga matahari, itu bisa aku tuntut dan ada tindak pidana, ada pidananya sendiri. Tapi kita nggak akan bahas itu karena fokusnya bukan di sana. Oke, lanjut. Jadi hukum perikatan ini melindungi daripada hak aku sebagai pemilik chicken bunga matahari itu. Contoh, misal ada orang memakai chicken bunga matahari, nama chicken bunga matahari, itu harus bilang ke aku dulu, karena aku yang punya nama itu, seperti itu. Dan di sana nanti kita akan terjadi namanya hubungan yang melahirkan perikatan. Nah, di mana perikatan ini misal dia menggunakan namaku, itu harus izin aku dulu. Kita harus menandatangani kontrak tertulis terlebih dahulu seperti yang tadi aku sebutkan, baru ia bisa menggunakan nama bunga matahari. Bahkan bisa menjual barang yang mau aku jual, seperti itu, barang daganganku gitu. Dan
mungkin sampai itu aja. Yang sebagaimana tadi aku sebutin bahwasannya hak kekayaan, hukum kekayaan intelektual itu masuk ke dalam ranah KUH Perdata, yang dimana di dalamnya diatur di hukum kebendaan dan hukum perikatan, seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat salah dari saya bisa dikoreksi. Apabila ingin dikembangkan sangat boleh tentu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.